Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Fritson Nusa. Firman Tuhan saat ini berbicara tentang penyembahan. Bapak Ibu bisa buka di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-24. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Berkat apa yang kita dapat dari Allah itu roh? Kata roh di sini menunjukkan sifat Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Firman Tuhan berkata, langit adalah takhtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu bangun bagiku? Konsep penyembahan orang Israel dan orang Samaria itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Dibatasi oleh ruang dan waktu. Mereka hanya berbicara tentang di mana harus menyembah dan kapan harus menyembah. Mereka terikat pada dua lokasi penyembahan, yaitu di Yerusalem dan pusat penyembahan orang Samaria yang ada di Gunung Gerizim, Samaria, Israel Utara. Kerajaan Selatan menjadikan Yerusalem sebagai pusat penyembahan, sedangkan Israel Utara menjadikan Gunung Gerizim tempat mereka membangun bait Allah, bait suci mereka untuk melakukan ritual penyembahan. Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh perempuan Samaria kepada Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20, di situ dikatakan, nenek moyang kami menyembah di gunung ini, maksudnya di Gunung Gerizim. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kamu di sini menunjukkan pada Yesus. Karena Yesus sedang berdialog, berdiskusi dengan perempuan Samaria. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Perempuan Samaria berpikir karena Yesus orang Yahudi. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, perempuan Samaria berkata, masa orang Yahudi meminta air kepada kami orang Samaria? Sehingga dia berpikir bahwa pola penyembahan yang dilakukan oleh Yesus masih terikat di bait Allah dan pada hari-hari tertentu, seperti yang dilakukan juga oleh orang Samaria. Jadi kedua kerajaan ini saling mengklaim bahwa penyembahan mereka yang paling murni, penyembahan mereka yang paling benar. Ya, kedua-duanya mengklaim bahwa mereka memiliki darah yang murni sebagai orang Yahudi. Oleh sebab itu, perempuan ini Samaria ini berkata, kamu menyembah di Yerusalem. Jadi, pola penyembahan yang dilakukan oleh perempuan Samaria dan orang Yahudi itu terikat pada waktu dan tempat. Hari-hari raya tertentu dan juga tempatnya itu hanya ada di Yerusalem
dan hanya ada di Gerisim. Di luar dari bait suci yang ada di Yerusalem dan di Gerisim, mereka nggak bisa menyembah. Oleh sebab itu dari tempat yang jauh, mereka merindukan untuk bisa ada di kedua tempat tersebut, seperti pengalaman dari pemazmur, Mazmur 42. Pada waktu dia berada di tempat pembuangan, yang dia rindukan adalah bait Allah, bait suci yang ada di Yerusalem. Kemudian ada nyanyian ziarah, nyanyian yang mengarah menuju Yerusalem. Ziarah itu nyanyian yang naik, karena memang posisi Yerusalem berada di tempat yang tinggi. Jadi kedua bangsa ini yang berasal dari satu nenek moyang, Abraham, Ishak, dan Yakub, mengklaim dirinya paling benar dan juga memiliki penyembahan yang benar. Dan mereka terikat pada waktu dan tempat. Di luar dari bait suci, bait Allah, mereka tidak bisa melakukan penyembahan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sekarang, pada waktu itu Tuhan Yesus langsung memberikan pemahaman yang baru tentang penyembahan. Tuhan Yesus ingin membawa keluar perempuan Samaria ini dari warisan pola penyembahan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Seperti apakah penyembahan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu? Ayat 24, Allah itu roh. Jadi yang mereka persoalkan adalah tempat dan waktu. Mereka nggak mempersoalkan siapa yang disembah. Amin. Jadi penyembah yang benar tidak lagi mempersoalkan di mana ia harus menyembah dan kapan ia harus menyembah. Tetapi yang ia persoalkan adalah siapa yang harus ia sembah. Kalau seorang penyembah tahu siapa yang harus ia sembah, maka ia tidak akan terikat pada hari-hari tertentu, pada waktu tertentu, dan tidak terikat pada tempat-tempat tertentu. Kalau konsep kita hari ini, kalau bukan di gereja, kita nggak bisa menyembah Tuhan. Amin. Kalau bukan di gereja, kita nggak bisa menyembah Tuhan. Jadi terikat pada tempat. Padahal Tuhan Yesus katakan Allah itu roh. Allah itu roh menunjuk pada eksistensi Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu ia berkata, langit adalah takhtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Ini tidak berbicara tentang fisik Allah. Karena Allah adalah pribadi. Pribadi tidak harus bertubuh. Allah adalah pribadi. Karena Allah itu roh. Oleh sebab itu, dunia tidak bisa membatasi kehadirannya, luasnya dunia, waktunya dunia, karena semuanya yang ciptakan.
Ini jawaban yang Tuhan berikan bagi perempuan Samaria yang hanya mempersoalkan tempat penyembahan dan kapan ia harus menyembah. Sebab itu, dari apa yang mempersoalkan, yang mereka persoalkan, kapan harus menyembah dan tempat di mana mereka harus menyembah, Tuhan membawa lagi mereka pada pemahaman yang baru, tidak hanya soal tempat dan waktu, tetapi siapa. Mereka harus kenal siapa yang harus mereka sembah. Kita harus kenal siapa yang harus kita sembah. Yang kita sembah adalah Allah. Dan Allah itu roh. Tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Coba kita berpikir. Allah itu roh. Maha hadir. Sedangkan kita tidak maha hadir. Kita ciptaan. Hasil ciptaan. Allah itu pencipta. Saya tidak bisa berada di beberapa tempat, dalam waktu yang sama, menit yang sama, jam yang sama. Karena saya tidak maha hadir. Saya dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi Allah tidak demikian. Allah yang esa bisa menyatakan kehadirannya, hadiratnya di dalam miliaran hati manusia. Namun bukan berarti Allah yang esa itu menjadi terbagi-bagi dari yang esa menjadi Allah punya orang Kristen jumlahnya miliaran rupiah. Miliaran Allah. Tidak demikian. Dia tetap Allah yang esa. Tetapi dia bisa menyatakan kehadirannya di dalam setiap hati manusia. Tapi dia tetap Allah yang esa. Jadi berkat yang luar biasa. Dari kita, orang yang dibatasi oleh ruang dan waktu, untuk menyembah Allah itu roh adalah bukan lagi di mana kita harus menyembah, kapan kita harus menyembah, tetapi siapa yang kita sembah. Yang kita sembah itu Allah. Allah itu roh. Tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, karena Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, kita juga tidak boleh membatasi diri. Menyembah Tuhan itu hanya ada di gereja. Menyembah Tuhan itu hanya hari-hari raya tertentu. Oh, nanti hari Natal baru saya menyembah Tuhan. Nanti Jumat Agung saya menyembah Tuhan. Paskah saya menyembah Tuhan. Hanya hari-hari raya tertentu. Oh ya, nanti hari Minggu saja baru saya menyembah Tuhan. Waktu ada pertemuan-pertemuan ibadah di gereja. Nah, kalau itu yang kita warisi, kalau seperti itu pemahaman penyembahan kita, berarti kita masih mewarisi pola pikir penyembahan umat perjanjian lama yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Mereka membatasi Allah. Allah yang adalah roh, mereka membatasi kehadiran Allah hanya di waktu-waktu tertentu, hari-hari raya tertentu. Allah yang adalah roh, yang omnipresent, yang maha hadir, dibatasi, dipenjara di dalam 2 tempat ibadah, yaitu yang ada di Yerusalem dan yang ada di Gerisim. Sebab itu dia berkata, langit adalah tahtaku. Bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah yang seperti apa yang akan kamu bangun yang bisa nampung kehadiranku? Dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada perempuan Samaria, ini kita dapat berkat yang luar biasa. Kita yang
dibatasi oleh ruang dan waktu, harus menyembah Allah yang adalah Roh yang maha hadir. Bisa, tapi kita terbatas. Ya memang kita terbatas. Masa orang yang terbatas, dibatasi oleh ruang dan waktu, bisa menyembah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu? Supaya bisa, kita jangan membatasi diri, jangan memenjarakan diri pada pola-pola penyembahan masa lalu. Jadi yang memenjarakan pikiran kita adalah pemahaman yang salah tentang penyembahan. Padahal di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tapi kita sendiri yang memenjarakan pikiran kita dengan pemahaman penyembahan yang salah, yang kita persoalkan cuma apa? Di mana kita harus menyembah dan kapan kita harus menyembah. Tidak lagi kita persoalkan siapa yang harus kita sembah. Kalau kita tahu siapa yang kita sembah Allah adalah Roh, berarti tidak hanya di gereja kita menyembah Tuhan. Tidak hanya di kantor, waktu ada ibadah karyawan kita menyembah Tuhan. Tidak hanya di rumah pada waktu ibadah keluarga kita menyembah Tuhan. Tidak. Kalau itu yang masih kita pegang, ya, yang kita persoalkan bukan siapa yang kita sembah, tapi kapan dan di mana kita harus menyembah. Ini berkat yang luar biasa dari frasa Allah adalah Roh. Berarti penyembahan kita itu sejak kita bangun pagi sampai kita berangkat tidur, itu adalah penyembahan kita kepada Allah. Amin. Itu adalah penyembahan kita kepada Allah. Selama ini kan pemahaman kita tentang penyembahan lewat kata-kata, oh haleluya Tuhan baik, glory, haleluya, haleluya. Mari berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ucapan bibir. Sejatinya yang menyembah itu bukan hanya ucapan bibir, tapi perbuatan. Perbuatan kita lah yang harus menyembah Tuhan. Nah, kalau perbuatan kita menyembah Tuhan, berarti penyembahan kita tidak hanya di gereja. Tapi setiap gerak hidup kita, pada waktu kita berinteraksi dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan murid, dengan karyawan, itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Itulah penyembahan kita. Hidupku adalah penyembahan. Hidupku adalah korban. Penyembahan yang kupersembahkan kepada Tuhan. Namun bukan berarti kita juga membatasi penyembahan kita juga membatasi penyembahan kita. Oh kalau gitu saya nggak mau ke gereja. Toh Allah itu adalah Roh. Oh kalau begitu saya tidak mau ibadah karyawan di kantor. Sebab apa? Allah adalah Roh. Oh kalau begitu saya tidak mau ikut kegiatan-kegiatan ibadah tengah minggu. Karena Allah adalah Roh. Itu juga salah. Tetapi ada saatnya di mana kita harus beribadah bersama. Hari Minggu dan hari-hari lain, entah di gereja, ibadah komunitas di gereja, ibadah komunitas di luar gereja, hadiri. Itu kan pertemuan ibadah yang saling menguatkan, menghibur. Menyembah Allah adalah Roh, bukan berarti kita menjadi makhluk asing yang tidak lagi membutuhkan pertemuan ibadah. Itu juga salah. Itu juga salah. Allah nggak mau. Karena di dalam pertemuan ibadah itu kan kita saling menguatkan, menghibur, meneguhkan satu dengan yang lain. Berkat yang luar biasa. Dimanapun, kapanpun, kita bisa menyembah Tuhan. Tapi sudah barang tentu, ya, kuatnya hadirat Tuhan. Ya, ini pengalaman. Kuatnya hadirat Tuhan pada waktu
kita mengambil doa pribadi, menyembah Tuhan secara pribadi. Ya, entah malam, tengah malam maupun menjelang pagi. Yang saya lakukan kontemplasi, meditasi. Duduk diam sambil mengalami hadirat Tuhan. Duduk diam sambil berkata, oh haleluya, terima kasih Tuhan. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada tubuh yang bergetar-getar. Tapi yang ada hanyalah air mata. Air mata ketika mengalami lawatan Tuhan. Di pagi hari, subuh, tengah malam, ketika saya melakukan, saya berdua dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Ini penting. Ini penting. Amin. Jadi jangan hanya berdoa pada waktu ketika kita ada di gereja, mau pelayanan jam 7, ya, mendekati jam 15 menit jam 7, baru kita berdoa bersama, bergandengan tangan dengan gembala, pemimpin pujian, singer, pemain musik, berdoa untuk ibadah. Itu tidak akan membantu kita di pelayanan, di mimbar, tidak. Sebab kita hanya berdoa menyembah Tuhan pada waktu sebelum pelayanan dan pada waktu pelayanan. Itu tidak akan membantu kita. Yang membantu dan menopang kita di tempat pelayanan adalah keseharian kita. Amin. Keseharian kita itu harus menjadi penyembahan. Jadi tidak hanya menyembah waktu ada di mimbar pelayanan, tapi keseharian kita itu harus menjadi penyembahan kepada Tuhan. Amin. Disitulah kita bisa mengalami hadirat Tuhan yang begitu kuat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.